Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian tafsir maudhu'i, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang insya Allah kita sudah banyak yang hafal, karena di bulan-bulan ini kita sering sekali mendengar ayat ini yang kita beri maudhu, tema atau judul dengan bulan Ramadan dan Al-Quran. Hanya saya akan lebih men-stressing tentang Al-Quran. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ikhwan akhwat, ayat ini dimensional sekali. Walaupun hanya satu ayat, tapi isinya sangat luas. Kami hanya akan mengambil ujung yang pertama dari ayat ini, bukan ujung akhir, ujung awal dari ayat ini, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di situ saja yang akan kita renungkan tentang ayat ini. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini nyatakan, yang dalam bahasa Indonesianya, Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Allah telah memilihnya
di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sungguh telah disebutkan dalam hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah yang lain diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari Imam Ahmad. Beliau menukilkan dalam tafsirnya dengan lengkap. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim. Haddatsana Imran Abul Awam. An Qatadah an Abi Malih an Wathilah yakni Ibn al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan wa unzilat at-Tauratu li sittin madaina min Ramadan wal Injil di thalatha asyrata kholat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa ishrina kholat min Ramadan. Yang artinya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id maula Bani Hashim telah menceritakan kepada kami Imran Abul Awam dari Qatadah, dari Abu Malih, dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan awal Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian beliau juga menukilkan asar yang lain di mana disebutkan oleh Abdullah radhiyallahu an, biasanya begini adalah Abdullah bin Mas'ud, An-Zabur anzala li thintai asyrata lailatan kholat min Ramadan wal Injil li thamania asyrata, yang artinya bahwasanya kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan dan kitab Injil pada tanggal 18 Ramadan. Terlepas dari perbedaan tanggal tentang turunnya Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, tetapi yang jelas semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian apa keistimewaan dari Al-Quran itu? Karena memang pada kesempatan ini kami hanya akan stressing tentang Al-Quran. Ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Antara lain, yang pertama, terpelihara keasliannya. Al-Quran oleh Allah dijaga keaslian. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Hijr
surah yang ke-15, ayat yang ke-9, Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Upaya-upaya untuk merusak Al-Quran, untuk memalsukan Al-Quran, telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Sejak zaman dulu, sejak zaman diturunkannya Al-Quran. Sampai sekarang. Tetapi usaha-usaha itu gagal total. Musailamah Al-Kazzab, seorang sastrawan Arab yang mengaku sebagai nabi, berusaha menandingi Al-Quran dengan menggubah beberapa syair. Tapi syair gubahannya hanya membuat orang tertawa. Misalnya, untuk menandingi surah Al-Asr, dia mengaku mendapatkan wahyu sebagai berikut. Ya wabar, innaka udunani wasodar, wasairuka hafrun nakor. Yang artinya, kelinci wahai kelinci, kamu punya 2 daun telinga dan dada. Tempat jalanmu ada di lubang galian. Apakah pantas kalimat semacam ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah tentu tidak. Nah, inilah pemalsuan Al-Quran yang dilakukan pada masa tanzil, masa diturunkannya Al-Quran. Dan banyak lagi dia menggubah syair yang hasilnya tadi hanya membuat orang tertawa. Di era modern, pemalsuan Al-Quran dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah. Sekali lagi kelompok Ahmadiyah yang menyusun kitab Tazkirah yang menurut mereka merupakan wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad, sang nabi palsu. Kemudian pada tahun 2009, penerbit asal Amerika, Omega 2001 dan One Press membuat Al-Quran palsu dengan judul hardcover Furqanul Haq atau The True Furqan. Dan usaha ini pun gagal total. Dan masih banyak lagi usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran. Jadi inilah keistimewaan Al-Quran yang pertama, yaitu Al-Quran itu terpelihara keasliannya. Dari huruf ba pada basmalah sampai huruf sin pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sesuai dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Apalagi dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Kalau ada sains yang tidak sesuai dengan Quran, sainslah yang salah. Ya, bukan Al-Quran yang salah. Al-Quran terbukti dengan sains, dengan ilmu pengetahuan modern. Contoh bukti kesesuaian Al-Quran dengan sains modern saat ini antara lain digantikannya kulit manusia di neraka. Kulit adalah pusat kepekaan panas. Maka jika kulit telah terbakar api seluruhnya, akan lenyap kepekaannya. Oleh karena itu, Allah menghukum orang kafir dengan mengembalikan kulitnya waktu demi waktu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-56.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat inilah yang mendorong Dr. Tagata Tijasin, Ketua Departemen Anatomi di Chiang Mai University Thailand, masuk Islam. Dengan ayat ini, di mana Allah menjelaskan Allah akan mengganti kulit orang kafir setiap kali siksaan. Ketika kulit mengelupas, diganti dengan juludan ghairoha, kulit yang baru lagi. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran dihafal oleh banyak manusia. Saya yakin satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh manusia adalah Al-Quran. Dan Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, insyaallah. Ayat yang ke-17. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam surah itu. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk diingat. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini diulang 4 kali di dalam surah Al-Qamar itu. Dan terbukti Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang banyak dihafal oleh manusia. Bahkan mampu dihafal oleh anak-anak yang sangat belia. Kalau kita lihat beberapa tayangan di televisi. Dan itu memang menjadi kebiasaan ulama-ulama yang terdahulu. Ibnu Sina hafal Quran dalam usia 5 tahun. Ikhwan-akhwat, sekali lagi dalam sirah disebutkan. Ibnu Sina hafal Quran dalam usia 5 tahun. Imam At-Tabari, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Khaldun hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Imam As-Suyuti hafal Quran dalam usia 8 tahun. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal Quran dalam usia 9 tahun. Ibnu Qudamah hafal Quran dalam usia 10 tahun. Ini keistimewaan Al-Quran. Yaitu apa? Banyak dihafal oleh manusia. Tidak ada kitab lain yang bisa dihafal oleh manusia. Yang keempat, Al-Quran menceritakan masa lalu dan masa depan dengan tepat. Tidak ada salahnya sama sekali. Di antaranya adalah yang menceritakan masa yang akan datang pada masa Rasulullah SAW. Yang maksud kami masa lalu ketika Al-Quran itu diturunkan adalah kemenangan bangsa Romawi. Yang saat itu belum terjadi. Tetapi Allah telah menyatakan bahwasanya bangsa Romawi setelah mereka mengalami kekalahan dari bangsa Persia, mereka akan menang. Saat itu belum terjadi. Tapi
Allah telah menyatakan di dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi terjadi perang besar antara orang pasukan Persia dengan pasukan Romawi. Awalnya pasukan Romawi kalah, sehingga muslimin sedih. Kemudian Allah menggambarkan, tenang saja, kurang lebih begitu. Setelah pasukan Romawi ini kalah, dia akan menang. Itu belum terjadi. Tapi Allah melalui Al-Quran sudah menyatakan begitu. Benar. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat ini, pada Desember 267 Masehi, perang penentu antara Romawi dan Persia terjadi di Niniwe. Kali ini pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Dan Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi untuk mengembalikan wilayah yang mereka rampas. Akhirnya kemenangan bangsa Romawi diumumkan oleh Allah. Dalam Al-Quran yang diumumkan oleh Allah menjadi kenyataan. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Keajaiban lain yang diungkapkan pada ayat di atas adalah pengumuman tentang fakta geografis yang tidak diketahui oleh seorang pun pada masa itu. Yaitu tentang tempat kekalahan bangsa Romawi. Itu di mana? Allah menyatakan fi adnal ardi, di bumi yang rendah. Ungkapan adnal ardi diterjemahkan dengan bumi yang terdekat sebetulnya kurang tepat. Karena kata adna dalam bahasa Arab itu adalah rendah, lebih rendah. Dan adnal ardi, bumi yang paling rendah. Sejarah membuktikan bahwasanya bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia dan kehilangan Yerusalem benar-benar terjadi di bumi yang paling rendah. Wilayah yang dimaksud ini adalah cekungan Laut Mati yang sekarang berada di Yordan. Alhamdulillah Al-Fakir pernah mengunjungi daerah ini. Dan memang betul ketika kita naik mobil maka terasa betul kita berada di bumi yang rendah. Nah, Laut Mati itu terletak kurang lebih 395 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah daerah yang paling rendah di muka bumi. Ini membuktikan bahwasanya bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia di bagian bumi yang paling rendah. Adnal ard. Persis seperti yang diungkapkan dalam rangkaian ayat di atas. Bukti lain tentang ketepatan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang adalah kemenangan umat Islam terhadap orang kafir Quraisy. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Yang artinya golongan itu pasti dikalahkan. Sayuhzam. Dan mereka akan mundur ke belakang. Surah Al-Qamar ayat yang ke-45. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksudkan dengan golongan itu adalah kafir Quraisy. Saat itu sepertinya kondisi tidak
sangat tidak memungkinkan umat Islam mengalahkan kafir Quraisy. Mengingat umat Islam itu dalam kondisi serba susah. Baru saja diboikot Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib wafat. Umat Islam dalam keadaan lemah. Ayat ini diturunkan. Tetapi ayat ini benar-benar terbukti ketika kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar. Sayuhzamul jam. Dan mereka lari dari medan perang. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim. Ini antara lain para ikhwan akhwat tentang keistimewaan dari Al-Quran. Menggambarkan peristiwa yang akan datang dengan persis. Dan tidak salah sama sekali. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, keistimewaan Al-Quran adalah dia menjadi petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Ingat, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak hanya orang Islam saja yang mendapatkan petunjuk, tetapi manusia. Artinya orang sebelum Islam, dia mendapatkan petunjuk. Akhirnya dia masuk Islam. Atau seandainya pun tidak masuk Islam, dia bisa mendapatkan petunjuk itu. Allah mengingatkan dalam surah Az-Zumar. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlil famalahu min had. Az-Zumar ayat yang ke-23. Surah Az-Zumar surah yang ke-39. Itulah petunjuk Allah. Demikian artinya. Dia menunjuki siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Petunjuk dalam bahasa Arab adalah hidayah. Hidayah adalah penjelasan atau petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau meraih keberhasilan, kesuksesan. Hidayah adalah nikmat yang besar. Sebagaimana Allah pernah mengingatkan di dalam surah An-Nur. An-Nur cahaya artinya. Nah, para ulama menyatakan cahaya yang identik dengan petunjuk. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawj. Min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'di. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur. Yang artinya atau seperti gelap gulita di lautan dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, Allah tiadalah dia dapat mencapai petunjuk sedikit pun. Nah, ikhwan akhwat, untuk mendapat petunjuk ini banyak jalan yang dilalui, banyak jalan yang ditempuh. Yang pertama apa? Doa. Oleh karena itu, di antara doa yang paling sering kita baca adalah doa minta petunjuk. Itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minimalnya kita minta petunjuk pada Allah. Sehari 17 kali. Inilah jalan yang paling kuat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena Allah tidak akan menolak orang yang berdoa kepadanya.
Dan waktu Ramadan adalah waktu tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita benar-benar yakinkan, hayati dalam hati ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Agar Allah memberikan petunjuk kepada kita dan setelah kita diberi petunjuk dimantapkan oleh Allah petunjuk tersebut. Jadi untuk mendapatkan petunjuk Allah pertama adalah berdoa. Yang kedua bertaubat. Jadi bertobat dulu baru nanti mendapatkan petunjuk. Allah menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya, tanda mukjizat dari Tuhannya. Katakan, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dengan demikian, hidayah adalah buah dari taubat. Tidak mungkin atau sulit rasanya seorang hamba mendapatkan hidayah sementara dia berkubang dalam kemaksiatan. Untuk mendapatkan petunjuk, dia harus ikhlas, dia harus mencabut diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, agar kita mendapatkan petunjuk, kita harus beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya. Antara lain dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ingat bacanya pendek, yahdi qalbah. Karena ini jawab. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun adalah surah yang ke-64 insyaallah. Sekali lagi Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tiada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya petunjuk dalam hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi para ikhwan, dengan beriman, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan ini memang logis. Bagaimana mungkin akan mendapatkan petunjuk, mendapat petunjuk kalau dia tidak percaya dengan yang memberi petunjuk. Misalnya ada orang tanya pada saya tentang suatu alamat. Saya bilang di sebelah sana Bu, di sebelah sana Pak. Tetapi Bapak Ibu tidak percaya. Ya tidak mungkin akan mendapatkan alamat itu tadi. Tapi kalau Ibu percaya dengan saya, Bapak percaya dengan saya, insya Allah akan dapat petunjuk dari yang jalan yang tadi ditanyakan atau alamat yang tadi ditanyakan. Jadi iman itu, dan masih banyak ayat yang semacam ini. Iman atau kepercayaan itu akan menyebabkan datangnya hidayah. Oleh karena itu kita harus percaya dan yakin bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Dan harus kita terima dengan sepenuh hati dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Petunjuk dapat diperoleh dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu yang berasal dari Al-Quran, dan ilmu yang berasal dari Ikhwan akhwat. Di bawah ini akan saya jelaskan, saya sebutkan beberapa ilmuwan yang mendapatkan petunjuk dari ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara yang sangat fenomenal dan buku yang beliau tulis ini sangat terkenal. Beliau menulis tentang Bible dan Al-Quran dan sains. Waktu saya mahasiswa, buku ini bestseller dan sampai sekarang masih dikaji. Siapa? Maurice Bucaille. Beliau ini masuk Islam. Beliau asalnya seorang komunis, bahkan orang anti Tuhan dan sebagainya. Beliau ini seorang dokter. Akhirnya masuk Islam karena jasad Fir'aun. Tentang jasad Fir'aun ini, Allah menyebutkan dalam surah Yunus, ayat yang ke-92. Allah berfirman, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Profesor Dr. Maurice Bucaille, yang beliau adalah ahli bedah, ketika membedah mumi Fir'aun, beliau dapatkan butir-butir garam di jasadnya, di paru-parunya. Karena apa? Nah, ini ayat. Ini tidak mungkin kalau dia mati di darat atau seperti mumi Fir'aun yang lain. Dia mati tenggelam ketika Fir'aun ini mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan ayat tadi menyebutkan, setelah tenggelam, jasadnya diangkat oleh Allah pada hakikatnya ke daratan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Salah satu yang mendapatkan pelajaran adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Akhirnya dengan riset penelitian beliau membuktikan kebenaran ini dan kemudian beliau menyatakan masuk Islam. Lagi yang kedua, Jacques Cousteau yang dia menemukan Islam di laut yang terdalam. Oceanographer ini, artinya ahli kelautan ini, masuk Islam setelah membaca firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang artinya di surah Ar-Rahman 19:20 insya Allah. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi satu lautan, satu air, beda warna, tidak bisa bercampur. Nah ini yang akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian ada lagi yang masuk Islam karena hadis. Siapa? Dimitri Polikov. Beliau meyakini, beriman kepada matahari akan terbit, bahwasanya matahari akan terbit dari barat. Fisikawan Rusia ini, dari Ukraina ini, mengatakan bahwa pintu masuk baginya adalah fisika.
pintu masuk Islamnya dia adalah fisika. Beliau masuk Islam setelah membaca hadis. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ternyata dalam penelitian beliau, matahari yang biasa terbit dari timur, satu saat nanti akan terbit dari barat. Nah, kenapa Rasulullah tahu? Beliau bukan fisikawan, beliau bukan ilmuwan, beliau adalah seorang nabi. Jelas ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Ilmuwan yang masuk Islam karena yakin terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ya juga fenomenal. Seorang wanita yang bernama Fedehua O'Leary. Beliau menemukan rahasia sujud di dalam sholat. Dia adalah dokter neurolog. Beliau asal Amerika. Mendapatkan hidayah saat melakukan kajian tentang saraf otak manusia. Dalam penelitian yang beliau lakukan cukup lama, beliau menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, kecuali ketika seorang melakukan sujud di dalam sholat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan sholat, otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk berfungsi normal. Nah, setelah penelitian itu, beliau mencari tahu tentang Islam. Dan setelah mempelajari dan mendiskusikannya tentang Islam, khususnya dalam masalah sholat, beliau masuk Islam. Karena memang dalam ajaran agama, terutama saat ini, yang mengajarkan sembahyang dengan sujud adalah Islam. Agama apakah yang lain? Tidak. Paling banter ruku. Nah, kenapa Islam mengajarkan ruku dalam sholat? Karena ternyata ada aliran darah ke dalam otak di kepala, ke dalam otak dan di kepala ya, itu tidak bisa mengalir kecuali kalau orang tadi melaksanakan sujud. Kemudian yang kelima, yang mungkin yang terakhir, Profesor Dr. William, di mana beliau menemukan tumbuh-tumbuhan bertasbih. Ikhwan-ikhwan. Nah, ini beliau belum masuk Islam. Tadi itu masuk hutan linnas. Beliau seorang ahli biologi molekuler. Dan beliau membaca, beliau masuk Islam. Setelah membaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati wal ard. Wa man fihin. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Illa yusabbihu bihamdihi walakilla tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Yang artinya kurang lebih langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satu pun dari manusia yang tidak, kami ulangi, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Itu semua memuji Allah. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi tidak ada yang tahu manusia. Yang tahu Allah. Sesungguhnya dia Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam penelitiannya, ternyata tumbuhan dapat mengeluarkan suara ultrasonik. Ultrasonik ini adalah suara halus yang dapat didengar, yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa. Yang mengejutkan ketika getaran halus ini ditransfer ke alat perekam,
muncul garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Inilah bukti bahwasanya tumbuhan itu bertasbih seperti yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Profesor William ini berceramah di Universitas Carnegie Mellon mengatakan, dalam hidupku aku belum disebut pada ayat di atas. Artinya memang saat itu dia belum iman. Nah, selang beberapa hari dalam penelitian itu, sang profesor pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun ketika menekuni pekerjaannya ini. Dan tidak seorang pun ilmuwan dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi satu-satunya penjelasan itu ditemukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu beliau mengatakan, hal ini tidak ada pilihan buatku selain aku harus membaca syahadat. Nah, jadi itulah penyebab orang mendapatkan petunjuk, yaitu dengan ilmu. Beberapa ilmuwan tadi sudah saya sampaikan. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena Al-Quran maupun karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian untuk mendapatkan petunjuk di samping dengan ilmu, ada juga yang terakhir, yaitu dengan berpegang teguh kepada tali Allah seraya berjamaah. Saya ulangi, untuk mendapatkan petunjuk pertama dengan berdoa. Yang kedua dengan bertaubat. Yang ketiga dengan beriman. Yang keempat dengan ilmu. Yang tadi sudah saya contohkan. Dan yang kelima adalah dengan berpegang teguh kepada tali Allah seraya berjamaah. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran yang sudah sering kita dengar. Ayat yang 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah. Dan jangan bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Diawali ayat ini dengan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Diakhiri dengan la'allakum tahtadun. Hemat kami yang dhaif ini, maka melalui ayat ini Allah memberikan pedoman kepada kaum muslimin supaya berpegang teguh kepada agamanya dengan cara berjamaah. Tidak berpecah belah. Dan apabila ini dilakukan, insya Allah umat Islam akan mendapat hidayah. Artinya penyebab datangnya hidayah adalah dengan hidup berjamaah.
Inilah ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di bulan Ramadan ini tentang Ramadan dan Al-Qur'an. Mudah-mudahan lebih memantapkan kita untuk berinteraksi secara sungguh-sungguh dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Karena memang dari apa tadi yang ayat yang tadi saya bacakan, bulan Ramadan itu erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW sendiri sangat intensif bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kapan? Di bulan Ramadan. Yang ini kemudian diikuti oleh para ulama salafus salih. Mereka berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran dengan sebanyak-banyak. Sudah tentu tidak mengesampingkan mentadaburinya. Mari para ikhwan semuanya, kita tambah, kita maksimalkan nilai Ramadan, nilai puasa Ramadan ini dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.